Saya berusaha untuk menangkap, berusaha untuk tahu kekristenan macam apa sebenarnya yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada pengikutnya pada waktu itu. Dan apa yang ditawarkan para pengikut Tuhan Yesus kepada orang-orang pada zamannya. Kekristenan macam apa? Jalan hidup macam apa yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu? Dan jalan hidup yang bagaimanakah yang ditawarkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu kepada orang-orang sezamannya? Sejarah gereja menunjukkan dan membuktikan bahwa kekristenan mengalami pasang surut, saudaraku. Maksud saya pasang surut adalah seringkali kekristenan dirusak. Maksud saya adalah jalan hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak diajarkan, tidak ditemukan. Sehingga apa yang diajarkan gereja bukanlah kekristenan yang orisinil yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Buku sejarah gereja itu tebal-tebal, saudara. Selain saya belajar, saya juga masih sesekali melihat perjalanan gereja Tuhan yang ditulis dalam sejarah gereja. Dan saya melihat fakta historis dari pasang surut kekristenan itu. Dan sekarang tentu saya bersyukur dengan banyak pengalaman, pergumulan yang saya alami. Saya berusaha untuk menemukan kekristenan yang orisinil. Jalan hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan kepada murid-muridnya dan yang murid-muridnya ajarkan kepada orang-orang pada zamannya itu. Dan saya kira saya cukup memiliki kapasitas untuk bisa menggali secara jujur, menggali secara analitis, tanpa pretensi apa-apa, ya saudaraku, tanpa vested interest, tapi dengan satu kehausan untuk menemukan kekristenan yang orisinil yang dibawa oleh murid-muridnya kepada para pengikutnya atau orang-orang pada zaman itu, sehingga mereka disebut Kristen itu. Dan semakin saya mendalami, makin saya mau tahu, makin saya belajar, tentunya dari berbagai aspek, saudara. Kita tidak boleh memandang Alkitab dengan kacamata kontemporer, tapi kita harus memandang Alkitab dengan kacamata dunia Helenis pada waktu itu. Dan tentu seperti yang tadi saya katakan, saya memiliki kapasitas untuk itu. Saya memiliki banyak dokumen untuk bisa saya baca. Dan saya cukup memahami bahasa asli. Dan saya sudah berkali-kali berulang-ulang membaca Alkitab. Ya. Saya kira saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali saya membaca Kisah Rasul. Berapa kali saya baca tulisan Paulus. Mungkin sudah bukan belasan, puluhan kali. Atau bisa ratusan kali, saudara. Jadi saya bisa menangkap atau mencium itu perasaan penulis Alkitab itu. Rasa-rasanya ya. Kalau ini dianggap subjektif ya tidak apa-apa, tapi saya cuma mau mengatakan bahwa sungguh saya merasakan getar perasaan Paulus pada waktu tulis tulisan itu. Kira-kira bagaimana perasaan orang ini? Karena saya juga berusaha untuk menjadi Kristen yang benar. Saya juga berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, saudara. Di situ saya bisa mendekatkan perasaan saya dengan perasaan Paulus. Saya bisa menangkap itu pikiran perasaan Paulus. Ya. Belum menangkap pikiran perasaan Tuhan. Menangkap pikiran perasaan Paulus sudah luar biasa, saudara. Dan akhirnya kita tidak jauh akan bisa mencium pikiran perasaan Tuhan. Karena Paulus hamba Tuhan yang benar-benar
berusaha mengenakan pikiran perasaan Kristus. Semakin mendalami Injil, saudaraku, semakin mendalami jalan hidup yang diajarkan Tuhan Yesus, saya semakin mengerti apa maksudnya pintu yang sesak, pintu yang sesak, pintu yang sempit. Saya makin mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Tidak main-main loh, kalau ada orang sampai berusaha, itu gak main-main. Itu pasti orang yang mengerti bahwa ini jalannya, ini mahal, ini unggul, ini pilihan yang terbaik. Namun demikian, masih bisa gagal. Apalagi yang tidak berusaha masuk. Kalau berusaha, itu sudah mengindikasikan bahwa dia tahu jalan ini benar. Berusaha, jalan ini bukan jalan yang mudah, maka harus usaha, tidak otomatis. Maka ia juga bisa mengerti bahwa ini ke arah yang baik, yang menguntungkan, yang agung, yang mulia. Tetapi banyak orang yang berusaha, sedikit yang masuk. Saya baru bisa mengerti, saudara. Sebab memang, kalau saya menggunakan kata mekanisme, atau kalau saya menggunakan kata lain, hukum. Ya. Mekanisme, atau kalau menggunakan kata yang lain, hukum. Hukum atau mekanisme. Atau mau boleh tatanan. Ada hukum, mekanisme, atau tatanan dari hidup kekristenan. Dan ini strictly, ketat, harus ditegakkan, diwujudkan, direalisir. Kalau tidak akan bisa memiliki kekristenan yang sejati, saudaraku. Dan ternyata tatanan ini, mekanisme ini, cara untuk dapat mengabdi kepada Tuhan secara benar, cara untuk dapat melayani Tuhan dengan benar, cara untuk mengalami keselamatan. Mekanisme itu, hukum itu, tatanan itu adalah hidup dalam kesadaran atau menganggap bahwa kita sudah mati. Menganggap bahwa kita sudah mati, itu hukumnya. Itu tatanan. Itu mekanismenya. Kita harus hidup dalam kesadaran ini. Kesadaran mengenai realitas penebusan ini. Memang mestinya kita adalah orang-orang yang harus terhukum. Orang-orang yang harus terhukum masuk ke dalam api kekal. Hidup tanpa pengharapan. Anda boleh sukses dalam segala hal di bumi ini 100 tahun atau kalau mau 200 tahun, kalau mau lebih 1000 tahun. Tetapi setelah itu Anda tidak punya masa depan. Coba, hidup macam apa itu? Hanya orang-orang ceroboh yang berani memiliki hidup seperti ini. Bahkan seandainya Anda diberi waktu 100.000 tahun, bukan 100.000. Tetapi setelah 100.000 tahun menyelesaikan perjalanan waktu, nasib Anda tidak jelas. Dan Anda berani tenang, Anda bisa tenang hidup, itu ceroboh. Kita adalah orang-orang yang harus terhukum tanpa harapan masuk ke dalam api kekal. Tetapi kita memperoleh kebangkitan dalam hidup yang baru. Hidup baru di sini maksudnya adalah kehidupan dengan kesadaran baru mengenai realitas penebusan. 1 Petrus pasal 1. Kita baca dulu ayat 3. Nanti Bapak Ibu mengerti maksud saya. 1 Petrus pasal pertama. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, kita dilahirkan baru. Dalam teks lain atau ayat lain dikatakan kita dibangkitkan. Maksudnya adalah dari satu kehidupan yang tanpa pengharapan, sekarang kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita harus terus dalam satu kesadaran baru mengenai realitas penebusan. Realitas penebusan maksudnya adalah bahwa kita yang dulu tidak memiliki pengharapan, memiliki kehidupan yang berkualitas, tidak memiliki pengharapan untuk hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan. Dulu kita hidup menuju kebinasaan abadi. Sekarang kita memiliki hidup yang berpengharapan. Nah, ini kesadaran baru mengenai realitas penebusan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita kecuali ditebus. Dan Tuhan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Nah, kita sekarang harus dalam kesadaran baru ini dan terus menerus dalam kesadaran ini. Sebenarnya aku sudah mati. Aku ditebus, diberi hidup penuh pengharapan. Ini hukum, ini kodrat, ini mekanismenya. Tanpa memiliki kesadaran ini, kesadaran yang benar ya saudaraku, kesadaran yang diterima, kita tidak akan dapat mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memiliki kekristenan yang sejati. Tanpa kesadaran ini, seseorang tidak akan dapat mengikuti jalan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi kekristenan yang diajarkan kepada kita selama ini, rasanya itu kekristenan yang murahan. You sebagai anak tebusan boleh hidup seakan-akan tidak pernah ditebus. Lalu Anda boleh mendapatkan berkat penebusan. Sebagai anak tebusan seakan-akan Anda boleh hidup seperti orang yang tidak ditebus, tetapi you mendapatkan akibat buah berkat penebusan. Itu tidak cengli. Tidak cengli. Kalau you ditebus, you harus menganggap you sudah mati. Mati dari cara hidupmu, dari gaya hidupmu yang salah, yang kamu warisi dari nenek moyang. Lalu kamu dengan kesadaran baru, kesadaran bahwa kamu telah ditebus. Masih di ayat ini loh, 18 maksud saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, Tuhan Yesus membeli kita atau menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Penebusan itu membawa kita untuk masuk sebuah suasana hidup baru. Suasana hidup baru. Nah, kalau hidup baru hanya dimengerti sebagai mulai ke gereja, dari tidak ke gereja sekarang ke gereja, itu dangkal sekali, miskin sekali. Memang kalau orang hidup baru dia akan ke gereja ya, pasti ya. Tapi kalau orang ke gereja belum tentu dia hidup baru loh. Tidak sulit loh orang beragama pergi ke rumah ibadahnya, itu tidak sulit saudara. Nah, kita kan mengerti mengapa Tuhan Yesus ketika mengajar ya, ngerti nggak ngerti, Tuhan udah ngomong. Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawamu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu segala milikmu, kamu tidak layak bagiku. Dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dimengerti oleh murid-murid pada waktu itu, nggak ngerti. Sebab mereka itu ikut Tuhan kan mau mengubah nasib. Artinya dari nelayan akan jadi pejabat kerajaan. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit pun mereka masih berkata, Tuhan,
bilakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuh, masih tidak ngerti mereka. Nah, itulah sebabnya, seperti aku khotbahkan yang lalu, Tuhan berkata, kamu harus jadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi. Bukan tidak ada pemulihan kerajaan itu, tapi kamu jadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi. Lalu murid-murid melihat kenyataan Roh Kudus dicurahkan, itu menakjubkan ya saudara, menakjubkan. Ingat waktu Petrus melihat Tuhan Yesus menyuruh melemparkan jala di sisi perahunya, lalu mendapat ikan banyak, lalu Petrus sujud kan. Oh, engkau lah anak Allah. Kan begitu saudara, oh ini tidak main-main. Nah yang kedua lagi nih, mereka melihat api turun. Mereka berbahasa dengan bahasa asing. Wah ini betul-betul benar ini. Tapi itu belum matang banget. Dimatangkan oleh aniaya. Orang mereka jalan saja, orang kena bayangannya sembuh. Coba kalau zaman sekarang ada orang begitu. Wah pasti pulangnya diantar pasti pakai mobil mewah, lalu dapat fasilitas, lalu diundang khotbah di Senayan atau di Gelora gitu ya, yang punya duit lalu mau promosikan orang-orang hebat ini. Tapi Petrus malah dipenjara, disiksa, Yakobus dipenggal kepalanya. Nah itulah cara Tuhan menyelamatkan iman mereka, jadi benih iman yang baik, saudara. Ini kalau nggak ada begitu tuh rusak loh. Jadi ketika dikatakan di Wahyu pasal 12 bahwa gereja Tuhan disingkirkan di padang gurun, itu sebenarnya penyingkiran itu bukan dalam bentuk kenyamanan seperti banyak penafsir, wah diangkat di surga nanti turun lagi untuk menghindari aniaya. Justru aniaya itulah yang menyelamatkan iman mereka. Aniaya itu yang menyelamatkan iman mereka. Aniaya itu yang membangun kemurnian iman Kristiani, saudaraku. Jadi kesadaran baru mereka sebagai orang-orang yang ditebus, di mana mereka harus, kalau pakai bahasa saya nih ya saudara, harus setor nyawa. Saya udah setor nyawa sama Tuhan, cuman saya minta agar saya bisa stabil, karena kadang-kadang kita tidak stabil. Udah setor, minta lagi yang kita setor. Hah? Jadi setor nyawa itu artinya Tuhan, nyawaku kuserahkan dalam tanganmu Tuhan. Pokoknya kepentinganmu lah, harganya nyawaku. Gitu saudara. Udah, jadi jangan mimpi mau jadi orang hebat atau punya ini punya itu. Kalaupun aku ingin ini itu, yang ini yang itu pasti berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hanya untukku, enggak boleh. Nah, itu namanya store nyawa. Store nyawa. Ini standar. Kalau Anda berkata, aduh Pak ini kan Pak Eras kalau kita nggak sama. You kalau ketemu Tuhan, you akan gemetar melihat keagungan yang begitu luar biasa. Dia rela mengosongkan diri untuk menebus saudara. Saya sudah mengatakan berkali-kali, Tuhan aku store nyawaku. Dan ini tidak main-main. Saya memang tidak sempurna atau belum sempurna. Tapi soal ini saya tidak main-main. Karena saya mau benar. Salah satu cara untuk dapat mengabdi kepada Tuhan secara benar, yaitu menganggap bahwa kita sudah mati. Sama dengan store nyawa. Ini pelajaran yang saya dapat dari Alkitab. Dan yang saya jajal, saya coba, saya lakukan, saudara. Dari hidup tanpa pengharapan, sekarang aku hidup penuh pengharapan. Anda percaya nggak bahwa sering Tuhan menolong saudara tanpa saudara tahu? Mestinya saudara naik mobil, mesinnya ditabrak, tapi Tuhan membuat Anda nggak jadi tabrak. Mestinya Anda kepleset, tapi nggak jadi kepleset. Ya, apalagi yang punya pengalaman seperti saya, pernah dibawa ombak, ditarik pusaran ombak, pernah naik kapal mau karam. Nah, kapal dibawa pusaran ombak gitu ya. Kalau saya tubuh dibawa ombak ke dalam. Jadi saya mikir begini, saya mestinya udah mati. Aku mestinya waktu udah mati. Udah almarhum. Sekarang saya belum almarhum. Aku masih boleh hidup. Nyawaku ini kan nyawa perpanjangan. Anda itu bisa napas itu kan Tuhan punya. Tuhan berkata,
Kamu nggak bisa loh menambah sehasta dari umurmu, betul nggak? Jadi kalau engkau punya umur sehasta lagi, itu karena Tuhan yang nambahin. Kenapa kau masih miliki? Kalau kita store nyawa itu bukan berarti lalu kita jadi pendeta atau jadi orang aneh. Biasa aja kali. Betul? Kita juga menikmati hidup dengan cara anak Tuhan menikmati hidup. Nah, saudara-saudara, tanpa kesadaran seperti ini, seseorang tidak akan dapat mengerti apa artinya mengumpulkan harta di surga. Tidak ngerti. Sebab dia masih mengumpulkan harta di bumi. Bukan tidak boleh punya duit loh. You harus punya duit, harus efektif, supaya berguna bagi Tuhan. Jangan sakit-sakitan, miskin, susah, tidak punya potensi. Lalu berkat Tuhan, aku serahkan, pakailah aku. Apanya mau saya pakai? Kata Tuhan. Walaupun Anda tua tidak bisa apa-apa, doa Anda pun juga masih bisa dipakai. Ini doa juga nggak bisa, semua nggak bisa. Lalu lu mau ngapain? Kan gitu, saudara. Nah, tadi ayat yang ketiga ya, 4 ya. Sekarang baca terus coba. Ayat yang ke-5. 5 ya, terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan yang dimaksud itu adalah kenyataan secara real, secara fisik dari akibat penebusan tersebut. Akibat penebusan tersebut. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan angkat orang percaya, ini orang-orang yang kutebus masuk kerajaan Bapa di surga. Ya. Anda pernah ini enggak ya? Kesasar. Rasanya orang kesasar tuh pernah enggak? Nah, kesasar ya. Saudara, begitu sudah mati ya, roh jiwamu tuh enggak jelas kemana, itu kayak kesasar loh. Itu mengerikan loh. Jadi kalau selama kita di dunia, kita masih punya kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan, serius berdamai nih, gitu. Serius berdamai. Kalau ada ganjalan, Tuhan kasih tahu apa yang buat engkau marah atau tidak suka padaku, beritahu. Terus ngotot gitu loh. Itu kita menemukan Tuhan dan yakin Tuhan akan jemput kita. Pasti. Tapi kalau nggak jelas, nanti gimana? Wah, saya nggak jelas. Aduh, gimana? Ngeri loh. Yuk jangan main-main gitu. Nah, keselamatan yang akan dinyatakan kelak. Itu buah penebusan. Sekarang orang mau, kalau Tuhan datang, kita termasuk orang yang ditebus, dimuliakan, tapi sementara di dunia, kita tidak mengikuti kodrat ini. Nggak cengli, betul? Nah, herannya itu di legalitas sama banyak pendeta atau pembicara. Nggak apa-apa, ya. Biasa-biasa saja hidup begini, nggak apa-apa. Kamu kan sudah jadi anak Tuhan, sudah diselamatkan. Nggak ada cara begitu. Yuk kita kembali ke Kristen orisinil. Dulu gimana mereka menunjukkan imannya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, terkesan orang yang terkesan Alkitab itu untuk kita gitu ya. Padahal tidak, itu untuk orang yang betul-betul mempertaruhkan nyawa demi imannya. Nah sekarang orang tidak mempertaruhkan apa-apa lalu selamat. Nah tidak bisa. Kan Alkitab ditulis tahun 50 sampai 100 Masehi, betul? Saat aniaya segede hebat-hebatnya kan? Kamu yang percaya, kamu selamat, kamu yang percaya, kamu anak Allah. Percayanya yang di Alkitab itu percayanya orang pada waktu itu. Bukan percayanya orang Jakarta. Wah kalau begitu Alkitab tidak fleksibel dong Pak. Tidak up to date dong Pak. Up to date. Makanya kita mesti ngerti. Kristen yang orisinil bagaimana? Temukan itu. Dan miliki jalan hidup yang orisinil itu. Supaya Alkitab itu pantas untuk saudara. 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya, nanti kalau saudara membaca di dalam ayat yang lain, misalnya 1 Petrus pasal 4 ayat 1.
Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya penderitaan badani itu hal yang biasa. Lagi boro-boro kita badani. Baru macet aja kita nggak gereja. Paham gak saudara? Boro-boro penderitaan badani. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan hal ini. Itu biasa. Kristus pun mengalami, kamu juga mengalami. Boro-boro nih kita ditikam, digebukin pakai cambuk besi loh. Boro-boro ke situ. Capek dikit saja kita enggak mau. Lalu kita mau dapat berkat penebusan. Gimana caranya? Dan banyak orang tidak tahu. Bahkan tidak sedikit pengerja atau pendeta pun enggak mau tahu. Dia mau nyaman aja. Saya juga bisa kalau mau nyaman aja. Tapi kalau saya sudah ngotot mau yang tahu yang orisinil begini, ya Anda bisa mengerti, tidak mungkin saya udah mengerti kebenaran begini lalu saya mau ke bawah hanyut dengan cara hidup anak-anak dunia. Ya nggak mau. Udah terlanjur begini. Kalau orang Ambon bilang sudah berlayar jauh begini, tinggalkan dunia. Udah jangan noleh ke belakang. Udah kasep. Apa kasep ya? Terlambat. Kalau orang Sunda kasep kan ganteng. Iya kan? Udah terlambat. Udah jauh kita jalan. Nah yang ikut saya ini, yang rajin-rajin ini, yang terseo-seo. Tapi mau. Saya tuh, ayo kamu bisa. Gua aja setengah mati. Jadi itu tadi 1 Petrus pasal 4 tadi yang menderita tadi. Itu kamu persenjatai dirimu dengan pikiran ini. Biasa kamu menderita penderitaan badani. Memang waktu itu kan masa aniaya yang hebat. Ini saja nih banyak orang gak ngerti loh. Saya pun juga tidak ngeh loh. Selama puluhan tahun jadi pendeta gak ngeh. Herannya ngehnya baru sekarang-sekarang loh. Wah waktu muda sih semangatnya bagus. Saya mau iring Yesus biar banyak penderitaan. Piring Yesus. Tapi salib yang kita pikul ternyata jauh lebih ringan, lebih berat dari yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu ringan, yang kita pikul benar-benar. Nah, Tuhan latih terus ya supaya kita teruji. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau Petrus, Paulus dapat puji-pujian, pantas dong. Kalau kita? Serap, bayangkan ya orang-orang Kristen sekarang udah, wah kita umat pemenang, kita disayang Tuhan. Aduh, gak ngerti dah. Kualitasnya itu rendah sekali. Nah, hari-hari ini ya, saya mengatakan kepada jemaat dan itu terus tergambar di pikiran saya begini. Kalimat ini mohon tidak salah dimengerti ya, saya akan ulangi terus. Sebagaimana banyak agama dan begitulah dikutbahkan di gereja, Allah itu mengendaki kita diberkati sebagai anak-anaknya, dilindungi, dijaga, dipelihara dengan damai sejahtera Allah, ketenangan, kenyamanan, dipagari malaikat-malaikatnya dan kuasa darah Yesus. Semua masa akan berlalu, bahaya akan dilewati. Padahal Tuhan gak mengendaki begitu. Tuhan mengendaki kita itu tinggal di kerajaannya. Amin. Dan kalau kita di bumi ini, kita diuji apakah kita ini patut memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bersama dengan Tuhan Yesus, membuktikan kemurnian imanmu. Nah, rasul-rasul pada gereja mula-mula itu kan tidak dilindungi hartanya oleh Tuhan. Nggak dilindungi tubuhnya, nggak dilindungi nyawanya, tapi dilindungi imannya. Makanya di 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dikatakan, kalau orang sudah menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa.
penderitaan yang dialami itu, saudara, nggak sempat berbuat dosa. Amin. Menutup semua kemungkinan. Nah sekarang kita nggak mengalami penderitaan badani. Terbuka segala kemungkinan untuk berbuat salah. Berat kita ini. Halo? Kita berat. Secara fisik tidak berat. Secara jiwani berat. Daging kita bisa menarik-narik. Zaman dulu dipaksa tidak berbuat dosa. Dengan penderitaan itu. Makanya kalau orang-orang yang gak ngerti soal akhir zaman gitu. Wah nanti aniaya loh, ngeri banget kita. Puji Tuhan kita akan diangkat sebelum aniaya. Justru penderitaan itu membuat kamu berhenti berbuat dosa. Jadi sekarang tidak ada penderitaan badani. Penderitaan fisik maksudnya. Itu berat. Halo? Berat. Orang dengan orang Kristen ya, dengan kemungkinan seluas-luasnya menyenangkan diri sendiri. Dan, pengen tahu, tapi mengerikan, mau tahu? Tuhan seakan-akan diam. Seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Saya juga kalau suruh pilih nih ya, saya tuh pengen pergi jauh gitu. Saya udah berapa kali mikir, aduh kalau bisa pergi jauh gitu. Capek banget nih hidup ini. Urus ini, urus itu, salah ini, salah. Sampai pergi jauh gitu. Kalau dulu aku semangat. Karena aku masih pengen hidup wajar. Jemaat banyak kan nanti kolektornya juga banyak nih. Masa aku gak kebagian, betul gak? Banyak orang kaya-kaya nanti kalau butuh AC rumah dikirim. Mobil udah jelek diganti. Mau jalan ke luar negeri dibeliin tiket. Kan gitu kan? Nanti kalau pendeta 2 kali ke luar negeri, sekali 2 minggu dengan tunjangan itu. Pantes dong. Tapi kan sekarang setelah begini kan udah gak mikir nih. Mau ke Condet atau kemana. Kita ini sekarang ada masa-masa transisi yang hebat. Makanya kebenaran firman Tuhan itu tiap minggu itu berubahnya cepat sekali. Saya tahu ini perubahannya luar biasa. Ini kayak hari ini nih, hukum kematian namanya. You harus masuk ke hukum kematian. Kalau enggak bisa benar. Enggak mungkin benar. Nah, sampai di sini kan you dipetot. Lu mau sungguh-sungguh enggak? Nah, kan saya juga enggak suka dong betot orang, betul enggak? Orang lagi nyaman-nyaman hidup lagi terus saya bikin gaduh. Kita lagi begini, lu bikin gaduh lagi Eras. Ya, aku enggak punya apa-apa lagi, yang saya punya ini. Ya, saya sampaikan ini. Yang mau denger, ayo. Enggak mau denger, ya. Ya, enggak apa-apa. Ini kan kalau ada orang yang baru datang ke Rehoboth kan pasti mikir gini. Pendeta terguncang apa jiwanya? Aku udah terguncang berkali-kali, Pak, Bu. Jadi bisa begini nih. Dan ini bukan saya mau ngebluffing gitu, biar khotbahnya yang spektakuler, yang bombastis, yang ngelebay, yang kontradiksi. Enggak begitu kan? Gitu kan Alkitab? Halo, logika enggak? Logika banget, udah gak mungkin dilawan dah saudara, ini paling bener. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara lewat aniaya, walaupun sementara kamu harus berduka cita karena berbagai pencobaan. Duka cita bener-bener loh. Jadi bukan begini, nggak apa-apa, biarpun banyak, tapi seneng. Enggak, duka cita bener. Anda ngerti itu ya? Kan kita orang-orang Pentakosta suka begitu kan. Oh, biarpun penderitaan, tapi kita senang. Nah, ini betul berduka cita loh. Itu saking susahnya menghadapi aniaya. Biar air mata menangis, hati senyum. Kalau yang ini ayat ini nangis, ini juga nangis tahu. Nah, kalau lihat suami digebuk, dipenggal palanya, lu nggak susah loh. Rumah dibakar, diambil anak laki-laki paling besar, diseret, disiksa. Pulang tangannya udah patah.
You gak bisa gak susah loh. Tetapi kamu bertahan. Itu membuktikan kemurnian imanmu. Sekarang bagaimana kita membuktikan kemurnian iman kita? Ini saya nggak mengada-ada, ini ditulis Paulus di tahun-tahun itu. Nggak ada tempat nyaman untuk Kristen. Orang Kristen semua dipersona non gratakan, jadi disukai oleh orang Yahudi, orang Roma dan seterusnya. Nah, sekarang kita pasti yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu pasti mendapatkan jalan untuk bisa menunjukkan kemurnian iman kita. Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Yang mau loh. Amin? Yang mau. Kan gini saudara. Kan ada orang yang kenapa ya sungguh-sungguh kok dihajar Tuhan habis-habisan. Ini gak sungguh-sungguh nyaman. Ya dia tidak bisa dihajar Tuhan. Kalau Tuhan menghajar dia, Tuhan disalahkan iblis. Nah, saya waktu ngomong baru-baru ini, yang saya ngomong bengongin. Kok gitu? Karena kalau Tuhan menghajar orang ini, Tuhan salah. Dia melanggar firman-Nya sendiri. Allah turut bekerja dalam segala, mendatangkan bagi orang. Dia nggak mengasihi Tuhan, nggak perlu dihajar. Kalau dihajar, Tuhan menyalahi firman-Nya. Makanya hati-hati kalau sudah mengasihi Tuhan, hati-hati. Dijantur kowe. Amin. Anda bisa mengerti? Tapi nggak apa-apa. Toh Anda juga tidak akan dicoba melampaui kekuatan saudara kok. Enggak kok. Enggak akan saudara. Nah kalau gereja mula-mula memang istimewa sekali. 8 dibaca lagi ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Terus? Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Mereka begitu yakin ucapan Petrus, betul nggak? Kita juga yakin ucapan Petrus, betul? Iya, sama. Kalau kita nggak pernah melihat dia, namun kita mengasihi dia. Kita tidak pernah melihat dia, tapi kita bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Di tengah duka cita itu ada penghiburan. Tetap ada sukacita. Kenapa? Karena kamu, 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya ini toh yang dinantikan nabi-nabi 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Terus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, jadi sebenarnya nabi-nabi dulu sudah punya feeling, ini ada sesuatu yang sedang akan digenapi, gitu loh. Dan itulah Kristus, itulah keselamatan yang sejati. Yang semua nabi-nabi, khususnya Abraham, menantikan kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita ngelihat paling lengkap, amin. Paling banyak, betul. Paling tahu. Kok kita enggak berani, gitu loh. Ya saya enggak maksa saudara. Jadi kalau saudara sekarang ya orang yang gagal, yang kecewa, yang terbuang. Anda orang yang dibawa Tuhan kepada satu tempat di mana tidak ada pintu untuk menikmati dunia. Itu lebih baik. Seperti orang yang teraniaya tidak punya pintu yang terbuka untuk menikmati dunia. Nah kalau saya ini kan punya banyak pintu terbuka untuk menikmati dunia. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Saya mau masuk pintu yang di atas. Aku pilih itu. Nah itu nggak gampang saudara sekalian. Kita teruskan sekarang 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu
pada waktu penyataan Yesus Kristus. Iya, pada waktu itu loh. Sekarang kan beda, Pak. Ya, sekarang bedanya apa? Ya dunia kita kan sekarang nyaman, waktu itu kan emang murid-muridnya orang-orang Kristen yang gak punya pengharapan, gak punya dunia, gak punya kesenangan, ya dihibur dengan cara begini. Sekarang apa yang menghiburmu? Dunia. Tetap harus sama. Amin. Amin, saudara. Taruh seluruh pengharapanmu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab pada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kalau orang Kristen panggil Bapa, emangnya enak lu panggil dia Bapa? Emangnya enak lu panggil dia Bapa? Sebab ketika kamu panggil dia Bapa, kamu harus mengikuti firman ini. Kuduslah kamu sebab Dia kudus. Kalau tidak, diuji loh. Dia tidak mandang muka loh. Dia lihat perbuatanmu. Amin.